Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal tips investasi ala Lo Keng Hong. Jadi teman-teman, saya sudah pernah bahas salah satu video ya, yang karyawan yaitu soal karyawan tata usaha yang akhirnya berubah menjadi seorang miliarder dari investasi saham. Teman-teman bisa cari videonya di channel ini. Nah, sekarang kita akan berbagi soal apa saja tips investasi ala Lo Keng Hong, yang mana beliau dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Jadi Warren Buffett itu adalah salah satu investor saham terkemuka di dunia yang pernah menduduki peringkat pertama orang terkaya di dunia dari investasi saham. Nah, Warren Buffett ini disebut-sebut sebagai salah satu investor beraliran value investing atau value investor yang mengikuti jejak Warren Buffett. Nah, seperti apa tips investasi dari beliau? Ikuti terus videonya. Oke teman-teman, analis saham syariah. Pada kesempatan kali ini mungkin teman-teman ada yang mencari saham Lo Keng Hong saat ini itu saham apa saja. Nah, itu juga akan kita bahas, akan kita sampaikan apa saja saham beliau. Tapi yang pertama akan kita bahas 3 tips investasi yang disampaikan oleh Lo Keng Hong yang mungkin sudah banyak dibahas di berbagai media, tapi perlu kita berikan catatan dan tambahan dari 3 tips tersebut. Tips yang pertama yang disampaikan oleh Lo Keng Hong adalah beli saham yang keuntungannya besar. Jadi saham yang punya laba bersih yang tinggi, itu yang teman-teman pilih. Nah, itu memang dalam banyak pendapat analis itu juga selalu menyarankan seperti itu. Kalau mau memilih saham, pilih saham yang labanya tinggi. Nah, cara memilih saham atau cara mengetahui saham yang labanya tinggi atau tidak cukup hanya dengan melihat laba bersihnya di tahun itu, tapi dengan menggunakan rasio keuangan tertentu yang banyak digunakan oleh para analis saham. Nah, rasio yang sering digunakan adalah rasio return on equity. Jadi ROE, kita singkat dengan ROE, ROE. Nah, rumus dalam menghitung return on equity itu sudah kita bahas di beberapa video sebelumnya. Silahkan teman-teman cari di channel ini. Yang jelas rumusnya adalah menghitung dari laba yang diperoleh, yaitu laba yang disetahunkan, kemudian dibagi dengan ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau si pemilik saham. Nah, teman-teman kalau sudah menemukan itu, maka lihat hasilnya dalam bentuk persentase. Jadi persentasenya berapa? Akan lebih baik kalau teman-teman bisa menemukan saham yang konsisten menghasilkan return on equity di atas 10%. Itu cukup menarik teman-teman untuk investasi di situ. Tapi kalau bisa menemukan yang lebih tinggi dari itu, misalnya sampai 20%, 30%, dengan syarat harga sahamnya masih murah. Nah, itu yang perlu teman-teman pertimbangkan. Nah, tips kedua yang disampaikan oleh Warren Buffett. Jadi teman-teman, yang tips pertama, kalau misalnya sulit menghitung return on equity-nya seperti apa, teman-teman bisa menggunakan kalkulator saham Excel yang sudah kita share di bloganalis.co.id. Teman-teman bisa membelinya di sana. Cukup lihat di link di bagian menu. Itu ada tools, teman-teman lihat kalkulator saham. Jadi seperti itu teman-teman, kalau mau menghitung return on equity-nya cukup gunakan kalkulator simple tersebut, teman-teman bisa tahu hasilnya berapa. Oke, yang kedua tips yang disampaikan oleh Lo Keng Hong adalah perhatikan utang perusahaan, karena ini sangat penting. Perusahaan yang kerjanya utang-utang tanpa mempertimbangkan rasio utangnya, dan secara histori misalnya perusahaan tersebut baru melakukan mengambil utang yang cukup tinggi
sedangkan kemampuan finansialnya jauh di bawah itu, maka itu sangat berisiko. Sehingga Lo Keng Hong sangat menyarankan untuk memilih saham yang utangnya kecil. Rasio yang digunakan untuk melihat utang itu layak atau tidak itu menggunakan rasio debt to equity ratio, atau yang kita singkat dengan DER atau DER. Nah teman-teman, kalau menggunakan rasio ini mungkin tidak bisa secara umum digunakan untuk semua perusahaan, termasuk khususnya untuk perusahaan-perusahaan perbankan dan finansial. Itu lebih tepat menggunakan rasio yang lain, tapi itu kita bahas nanti teman-teman. Intinya secara umum kalau teman-teman mau tahu utang dari suatu perusahaan, yang baik itu lihat rasio debt to equity ratio-nya, dan Lo Keng Hong memberikan tips itu di angka 0,8 sampai 1,5 kali, bukan persen ya teman-teman. Jadi kalau debt to equity ratio-nya berada di kisaran 0,8 sampai 1,5 menurut Lo Keng Hong itu masih tergolong aman. Tapi saya sampaikan untuk catatan untuk tips ini, teman-teman harus melakukan analisis yang lebih dalam. Biasanya standar utang untuk perusahaan itu berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman bisa tahu secara histori utangnya dalam jangka panjang seperti apa dan bisa tetap aman saja, maka itu sekalipun lebih dari 1,5 itu bisa saja wajar untuk perusahaan tersebut, terutama kalau teman-teman melakukan komparasi dari beberapa perusahaan. Jadi teman-teman hitung rasio debt to equity ratio dari beberapa saham dan kemudian lihat berapa rata-ratanya. Jadi rata-rata dari beberapa saham di sektor yang sama itu bisa menjadi tolak ukur apakah rasio utang dari saham yang akan kita beli itu layak atau tidak. Jadi tinggal buat rata-ratanya saja teman-teman. Yang ketiga, tips yang disampaikan oleh Lo Keng Hong soal tips memilih saham adalah pilih saham yang murah. Nah ini juga sudah sering saya sampaikan teman-teman. Warren Buffett sendiri dalam memilih saham itu menggunakan dua rasio yang sering digunakan, yaitu rasio PER atau price to earning ratio. Itu sudah kita bahas jauh di awal-awal channel ini kita buat, dan rasio PBV atau price to book value. Nah ini juga rumusnya sudah kita hitung teman-teman, kita sudah posting di channel ini. Tapi kalau sulit menghitung, silahkan gunakan kalkulator saham Excel yang sudah kita share. Teman-teman yang mau memilikinya silahkan berkunjung ke blog analis.co.id. Kemudian lihat di menu tools, pilih pilihan kalkulator saham. Teman-teman lihat ketentuannya di situ. Bagi yang ingin memilikinya silahkan membeli. Untuk saat ini pro-nya kita perpanjang lagi, yaitu seharga 235.000. Jadi teman-teman bisa dapat kalkulator saham 35 rasio keuangan. Jadi tinggal input datanya, nanti hasilnya akan keluar. Dan ada juga rasio kalkulator nilai intrinsik dari Ben Graham teman-teman. Jadi ada dua kalkulator yang akan teman-teman dapatkan dengan sekali pembelian saja. Oke, itu 3 tips Lo Keng Hong dalam memilih saham. Yang ketiga adalah dengan melihat rasio valuasinya. Jadi dengan menggunakan rasio price to earning ratio, teman-teman saya sarankan kalau mencari saham dengan rasio PER yang murah, usahakan yang di bawah 15 kali. Kalau PBV secara relatif itu di bawah 1 kali. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa teman-teman lihat histori dan perbandingan dari beberapa saham di sektor yang sama. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan yang kurang jelas di video ini, silahkan komentar di bawah. Dan kalau suka video ini, silahkan share ke berbagai sosial media. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Oke, bye-bye dulu. Dah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mandi. Kakaknya mana? Kakaknya mana?